Halo, perkenalkan, nama saya Marina Sari Salim dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B. Di sini, saya akan menjelaskan bab kajian dan aliran sastra, subbab pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Menurut Abrams, 1981-189. Pada abad ke-18, pada masa romantik, perhatian terhadap sastrawan sebagai pencipta karya sastra menjadi dominan. Menurut Theo, 1984, menyatakan bahwa karya sastra tidak bisa dikaji dengan mengabaikan kajian terhadap latar belakang sejarah dan sistem sastra, semesta, pembaca, dan penulis. Informasi tentang penulis memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan kajian dan apresiasi sastra. Ini dikarenakan karya sastra pada hakikatnya adalah ruangan pengalaman penulis. Dalam pendekatan ini, penilaian terhadap karya seni ditekankan pada keaslian dan kebaruan. Penilaian sebuah karya seni sebagian besar bergantung pada kadar kebaruan dan penyimpangan terhadap karya sebelumnya. Sebenarnya, cita-cita kebaruan dan keaslian ini menjadi dominan sejak zaman Renaissance, ketika alam dan ciptaan Tuhan sebagai modal dan model yang harus diteladani oleh seniman digantikan oleh ciptaan seniman sendiri. Ketika model dunia devolusi yang mengembalikan segala sesuatu ke ciptaan Tuhan yang asli digantikan oleh model evolusi, yakni setiap penciptaan baru pada prinsipnya menjadi kemajuan. Ada keberatan dan kritik bagi pendekatan ekspresif, antara lain disampaikan oleh kaum formalis, strukturalis, dan pragmatis. Terhadap keberatan berbagai pihak ini, Jules mencoba untuk mempertahankan kedudukan penulis karya sastra sebagai faktor yang menentukan dalam penafsiran karya sastra. Adapun alasannya adalah: pertama, kaitan logis antara pernyataan mengenai arti sebuah karya dan pernyataan mengenai alat niat penulisnya. Yang kedua, penulis adalah orang yang nyata terlibat dalam bertanggung jawab atas proposisi yang diajukan dalam karyanya. Dan yang ketiga, karya sastra mempunyai satu dan hanya satu arti. Dalam perkembangan studi sastra di Indonesia, tidak banyak ahli yang menggunakan pendekatan dan jenis kajian ekspresif. Kurangnya kajian ekspresif bisa dilihat dari penelitian dan buku tentang sastrawan yang masih sedikit. Penelitian semacam ini, misalnya, dilakukan oleh Budiman dan Khairil Anwar. Pembahasan tentang sastrawan banyak dilakukan oleh majalah sastra. Itu pun bukan berupa hasil penelitian. Majalah Horizon dalam beberapa kali penerbitan edisi khusus juga mengupas beberapa pengarang. Di Horizon juga diterbitkan sisipan singkat yang serba singkat berisi cerpen atau puisi, petikan novel atau drama, ulasannya, riwayatnya, dan proses kreatif dari beberapa sastrawan yang hampir semuanya sudah meninggal dunia. Pengarang yang dimaksud misalnya Ahmad Sari Asnin, Abdul Muiz, Amir Hamzah, Bahrun Rangkuti, Khairil Anwar, Jamil Suherman, dan lain-lain. Pada tahun-tahun terakhir, ada gejala yang menggembirakan. Kini, sudah mulai banyak buku yang membahas diri sastrawan. Contohnya, A.A. Nafis, karya dan dunianya Ivan Adila. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.